Suatu hari saya kayak dapat ilham gitu. Nah, ini saya mau share ke teman-teman semua, para guru dan juga para wanita yang mungkin hadir di sini. Saya menyadari bahwa metta karuna mudita upeksha ini adalah praktik yang bertahap. Jadi praktik yang bertahap. Yang paling mudah tentu metta. Metta itu adalah niat, harapan agar hal-hal baik terjadi, baik kepada diri kita maupun orang lain atau semua makhluk. Itu mudah. Mudah kenapa mudah? Karena itu dasar juga sebenarnya. Sebuah niat, sebuah tekad, sebuah aspirasi agar orang lain bahagia. Meskipun juga nggak gampang ya. Tadi saya baru pikir nggak gampang juga endingnya, karena tergantung karakter dan kapasitas. Tapi paling tidak itu yang menjadi basicnya. Itu ibarat tangga, itu anak tangga yang paling pertama. Kita harus lewatin itu. Kedua baru karuna. Baru empathy. Jadi metta, karuna. Karuna kan empati. Empati tadi saya jelaskan sebuah perasaan, rasa, tahu perasaan orang, khususnya yang dia tidak nyaman. Baru kita masuk ke mudita. Jadi tidak heran kalau ibu mengatakan susah ya, memang susah. Apalagi kalau orang itu orang yang kita sebel. Dia sukses, ya menderita kita. Kan senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, ya kan, masalahnya seperti itu. Baru berikutnya adalah upeksha. Upeksha itu non-diskriminasi. Nah, atau kita suka bilang keseimbangan batin, tapi bisa juga diterjemahkan sebagai tidak lagi memihak. Dan itu semakin sulit. Saya alami dan saya simpulkan, nggak gampang orang punya UPK itu nggak gampang, susah. So, supaya kita bisa punya mudita, maka kita mulai dari yang paling bawah. Kita mulai dari selalu beraspirasi, bertekad, semoga semua makhluk bahagia. Semoga saya bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena itu basicnya, itu dasarnya. Jadi ibarat kita mau ke lantai 4, atau mudita ini lantai 3, kita harus lewatin dulu lantai 1-nya dengan baik. Baru nanti naik lantai 2, baru nanti naik lantai 3. Karena gini, empati. Lihat orang susah, lihat orang menderita, lihat orang butuh perhatian. Loh, kenapa kita mau berikan? Karena dasarnya kita mau orang itu bahagia. Nah, jadi supaya bisa punya mudita, maka metanya harus kuat. Harus membiasakan diri beraspirasi untuk melihat agar semua orang bahagia. Nah, ini kalau sudah jadi karakter, jadi bagian dari diri kita, maka akan lebih mudah. Satu lagi begini. Kalau kita iri, sebel, benci itu sebuah kalimat yang kuat ya energinya. Kepada keberhasilan orang itu juga tidak akan membuat dia jatuh. Nah, jadi kalau orang itu sukses, berhasil, misalnya orang ini kemudian seseorang yang kita nggak suka, lalu dia capai posisi yang tinggi, bisnisnya bagus, karirnya menanjak, lalu kalau kita kesel, nggak akan jatuh bisnisnya, betul nggak akan. Baik. Kalau dia punya potensi-potensi dan sebab-sebab yang bajik, yang positif, sesebel apapun kita, sejelek apapun kita ngomongin dia, tetap aja dia tetap akan sukses dan berjaya. Dan kemudian semakin orang itu berjaya, semakin dia sukses, semakin dia hebat, kita semakin menderita. So, ternyata